Halo, jumpa lagi dengan saya di Kelas Dunia Channel ya. Ada fase di mana dalam rentang umur Anda menuju kematian, Anda akan bertemu dengan yang namanya membangun rumah. Nah, sebelum membangun rumah, Anda harus tentu saja mendapatkan rumah terlebih dahulu ya. Entah itu dengan cara membeli kredit atau KPR, membeli dengan cara dibelikan orang tua sampean ya atau warisan, atau Anda bisa menabung ya. Setiap tahun nabung sekian tahun untuk membeli rumah cash. Jadi memang proses ini mau tidak mau akan kita temui dalam proses hidup kita menuju kematian. Mungkin tren di kalangan milenial sekarang ya, itu membeli rumah itu apa sih? Masa ya uang yang saya kumpulkan sekarang itu saya belikan dengan, saya rupakan dengan sama dengan batu-batuan. Apalagi kemarin ada video yang viral ya, dalam tanda petik itu kira-kira adalah mohon tidak membeli rumah kurung petik, kira-kira begitu. Itu sempat viral di mana-mana ya. Sebenarnya kalau saya lihat sih, sebenarnya ide untuk tidak membeli rumah atau lebih pada menyewa rumah itu ide yang berasal dari luar negeri, terutama di Eropa dan juga Amerika Serikat ya. Dan influencer-influencer yang di negeri tersebut, kalau Anda lihat di TikTok ataupun di Instagram itu ramai, "Dah jangan beli rumah, mending sewa saja," gitu ya. Ya kalau saya sih bilang ya karena di US ya kan, yang internetnya saja lebih cepat daripada di Indonesia gitu ya. Rumah di sana itu larang-larang larang-larang Cak, jadi ya nggak bisa dibandingkan 100% ya. Meskipun juga ide tersebut kalau di kota besar kayak Jakarta itu mungkin saja benar adanya ya, dan hampir pasti kalau milenial sekarang itu sulit untuk mendapatkan rumah di Jakarta dan harus minggir ke Tangerang dan lain sebagainya itu. Nah, kenapa rumah ini penting ya? Kenapa rumah ini harus dibeli? Kalau saya anggap ya, rumah ini adalah pondasi utama untuk kemakmuran. Jadi ada cerita gini ya, ada Rudi ini adalah kuli bangunan yang sempat juga saya bekerja ya dengan dianya. Jadi dianya itu jadi kuli bangunan dengan gaji 130.000, 120.000 kalau di rumahan. Bahkan di proyek itu di bawah 100.000 dia jalanin. Kemudian sempat ke Kalimantan itu untuk menjadi tukang arit ya, membersihkan lahan sawit gitu ya. Dan akhirnya mengumpulkan rumah itu, dianya tidak membeli rumah, tidak membeli tanah, tetapi disediakan tanah sama morotuonya atau morotua itu mertuanya. Kemudian dibangunkan rumah yang hasil kerja dia itu digunakan untuk membangun tanah tersebut. Kalau menurut ceritanya adalah 6 kali 15 atau 6 kali 17. Tanah di desa kan biasanya panjang-panjang gitu ya. Jadi dia cerita gini, "Alhamdulillah Pak, ketika jadi rumah saya itu tak tepuk pipiku Pak. Loh kayak mimpi ya istilahnya." Akhirnya sekarang kalau ada orang tanya anak saya, "Mana rumahmu?" Itu bisa nunjuk rumah ini Pak. Jadi saya nggak malu lagi anak saya ada tempat bernaung. Itu kan menjadi hal yang sangat, menurut saya itu memompa semangat juga untuk punya rumah. Maka saya katakan sebagai pondasi awal kemakmuran gitu. Ada juga nih cerita dari orang Sampurna. Tahu orang Sampurna itu adalah buruh giling rokok Cisamsu Sampurna ya. Istrinya dari Jombang, suaminya dari Bojonegoro, sudah 10 tahun ngekos ya. Dan akhirnya dia bilang gini, kalau enggak cancut tali wondo Pak gitu kan, enggak dapat rumah. Akhirnya beli rumah ukuran 5 meter kali 12 meter. Dan itu sudah menjadi hal yang satu step itu dilalui, nanti step berikutnya ini apa begitu ya. Jadi memang ini adalah pondasi yang menurut saya sangat signifikan ya. Dan pengalaman saya sendiri, saat dulu saya masih bekerja menjadi penerjemah di PT Freeport Indonesia, PT FI itu, cuti pertama ketika saya balik 3 bulan itu saya nyanyi sama kawan-kawan itu, nyanyi karaoke ya. Kemudian traktir teman-teman di restoran, terus tak bayari kabeh. Uang yang saya kumpulkan selama 3 bulan itu habis ketika untuk cuti saja gitu. Lalu ibu saya bilang ya,
Bilang gini, kowe le, kon le, lek carane ngene, mulai-mulai kancutan tok kon ini. Kamu ya, kalau caranya seperti ini nanti pulangmu itu sempak doang yang kamu bawa, kira-kira begitulah kalau dalam bahasa Indonesianya. Akhirnya setelah itu setiap gajian bulanan itu saya kirimkan ke orang tua. Saya ambil secukupnya saja untuk jajan bulanan ya. Oke, stop di sini dulu. Kenapa kok saya kirim kepada orang tua? Ini ada ceritanya sebenarnya. Jadi ceritanya gini. Ada salah satu pegawai di Pindad ya, yang juga kebetulan satu area, satu barak gitu loh, baratnya itu dengan saya. Itu jajannya itu tipis-tipis gitu loh. Jajannya itu selalu nyempet-nyempetin untuk bawa makanan ke kamar ya, daripada jajan itu mending dia bawa makanan. Kemudian saya tanya, lupa uangnya itu kemana gitu. Orang ini karena memang orang sepuh ya, bilang uangnya itu saya kirim ke istri saya mas. Jadi untuk jajan itu saya nipis-nipis saja. Dia bilang juga, kalau ini ya, menurut pengalaman dia ya, kalau uang itu saya kasih istri saya, itu hasilnya kembang mas. Hasilnya itu berkembang uangnya saya kirim itu. Nah, ternyata ada triknya ya. Ini masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada yang dikirim ke orang tuanya itu berkembang uangnya dalam kasus saya ya. Kemudian ada yang mungkin kredit, ada yang dipegang sendiri, ada yang dikasihkan temennya, ada yang dikasihkan istrinya. Jadi setiap orang itu punya pengalaman tersendiri. Ini uang mau dikemanakan untuk bisa berkembang. Dalam kasus saya itu uang saya kirimkan ke orang tua dan akhirnya happy ending ya. Happy ending. Saya bisa beli tanah ya ukuran 7,5 meter kali 25 meter di daerah Sukodono Sidoarjo. Ya, meskipun juga sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 ini masih berupa tanah dan belum saya bangun karena nggak ada duitnya gitu ya. Tapi alhamdulillah gini rupo. Jadi bisa berwujud ya. Dulu saya beli itu melewat bantuan orang tua saya dari uang-uang ngumpulkan tabungan itu dengan harga 125 juta rupiah. Sekarang di tahun 2022 saya pernah tanya kisaran harganya itu langsung laku. Kalau dijual sekarang ini 350 juta rupiah. Dan alhamdulillah ya, saya kok ngerasa wah ini untung sekali tahun 2012 itu bisa merupakan gaji itu menjadi tanah gitu. Balik lagi ke pembahasan utama ya. Dalam fase Anda sekarang menuju kematian itu, dalam fase hidup Anda itu, Anda akan bertemu dengan hal namanya membangun rumah. Nah, membangun rumah ini tentu saja urusannya dengan tukang, dengan kontraktor, dengan pemborong, dengan material rumah dan lain sebagainya ya. Di sini Anda kadang dalam proses ini ya itu pengen tahu banyak untuk membangun. Materialnya kudu apa saja. Kemudian sepatunya ini ukurannya berapa untuk satu lantai, untuk dua lantai ukurannya berapa, itu juga Anda pengen tahu. Besaran sepatu rumah itu berapa besaran kolom selupnya, pondasinya ini baiknya pakai batu kumbung atau pakai batu kali, itu ada yang pengen tahu seperti itu ya. Itu karena mungkin karena hobi dan mungkin Anda merasa tahu dengan dunia bangunan, akhirnya ikut-ikutan untuk ikut prosesnya itu gimana. Kabel listriknya, mungkin saya katakan kabel listrik ini kan hal yang tidak kelihatan tetapi harganya gila-gilaan. Kabelnya mau pakai apa nih? Pakai merek Eterna atau pakai merek Supreme gitu ya. Tukangnya ini pakai harian atau borongan jasa saja ya. Kalau mau nggak ribet ya Anda pakai jasa borongan tukang. Kalau mau ribet ya Anda pakai tukang harian tetapi harus nungguin dari pagi sampai sore hari. Jadi macam-macam nanti kita akan bertemu di situ. Nah, kawan-kawan sekalian, disinilah ya ada kalanya kegiatan Anda dengan membangun rumah itu berujung pada dua hal. Yang pertama adalah rumah Anda dibangun dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ya, rumah Anda dibangun dan gagal alias amsyong. Ini juga terjadi juga mungkin dengan Anda sekalian, tapi juga banyak terjadi rumah Anda dibangun dengan baik dan benar dan sukses. Jadi moral story-nya, moral bahasan kita pada malam hari ini adalah usahakan ya untuk selalu aware dan menjalin informasi tentang tukang dari sekarang. Tidak harus lewat website ya,
ataupun media sosial ya, ada baiknya sih Anda juga follow akun-akun para pemborong, para tukang yang aktif di media sosial untuk mengikuti mereka, mencari tahu apa kerjaan mereka. Bahkan mungkin Anda melihat portofolio yang disediakan oleh mereka, atau bisa jadi juga jenengan semuanya bisa tanya teman sampean, tetangga Anda, mungkin di lingkungan Anda itu ada tukang-tukang yang bagus, itu sudah mulai korek informasi. Jangan-jangan nanti ya, kalau sampean bertemu dengan fase hidup ini, yaitu fase untuk membangun rumah, membangun apapun yang kaitannya dengan rumah tinggal, Anda sudah prepare. Jangan sampai kemudian kita salah ambil posisi, salah ambil keputusan hanya gara-gara kita tidak menyiapkan itu sedini mungkin. Baiklah, gitu saja ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga pembahasan pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa juga kunjungi jualpagarkanopi.com. Kamsia, terima kasih, syukron jazilan.